Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Ranita Pratiwi. Di sini saya sebagai mahasiswa Administrasi Bisnis FISIP Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai brand story. Brand story adalah cerita yang dibuat untuk menjelaskan mengapa sebuah kampanye marketing dibuat, mengapa sebuah bisnis muncul, mengapa sebuah produk ada, yang pada akhirnya semua orang akan tahu mengapa bisnis yang dibuat ini bisa menjadi solusi di tengah masyarakat. Sama halnya dengan manusia yang terhubung melalui cerita, merek yang kuat pun terhubung melalui cerita. Jadi, brand story ini membuat calon pelanggan mengetahui bahwa bisnis yang dibuat ini tidak sekedar muncul hanya untuk memenuhi pasar, tetapi juga akan membangun koneksi yang sangat kuat antara bisnis dan pelanggan. Cara menyampaikan brand story dapat dengan berbagai macam cara, di antaranya lewat kata-kata atau artikel, gambar, video, ataupun sekedar audio. Contoh perusahaan yang menggunakan brand story adalah perusahaan Walt Disney. The Walt Disney Company memiliki sejarah panjang dalam menceritakan kisah yang menyenangkan dan menginspirasi tentang setiap produknya. Kemampuan storytelling bahkan telah menjadi nilai inti bagi perusahaan internasional tersebut. Ketika sebuah merek memiliki alur cerita yang kuat, dalam kasus Disney ini dalam bentuk alur cerita literal atau dalam bentuk sebuah film, akan banyak produk lain yang memohon untuk diciptakan. Selain itu, muncul pengalaman yang secara alami ingin terjadi dan lahirnya berbagai merchandising terhadap karyanya. Langkah yang penting dalam membuat brand stories adalah wujudkan visi dan misi dalam membuat sebuah bisnis atau brand ke dalam sebuah cerita. Dengan kriteria, kisah yang dibuat ini merupakan kenyataan dan bukan sesuatu yang dibuat-buat. Cerita adalah original atau asli, dan cerita yang dibuat harus dekat dengan para pelanggan. Berdasarkan literatur terkait, ada 4 elemen yang berkontribusi pada brand story yang baik, di antaranya pada authenticity, yaitu beberapa visualisasi dari tindakan dan penggunaan bahasa konkret yang memberi pembaca hubungan dengan kenyataan atau membuat mereka dapat dipercaya. Lalu ada conciseness. Conciseness ini meningkatkan kejelasan cerita dengan menghilangkan kata atau kalimat yang tidak penting. Elemen ini diharapkan dapat mengurangi kebosanan konsumen saat disampaikannya brand story. Lalu ada reversal, yaitu saat menghadapi hambatan yang dramatis tetapi menemukan solusi. Lalu ada humor, atau didefinisikan dalam hal senyum dan tawa yang diperlihatkan oleh audiens sebagai tanggapan terhadap pesan. Humor dalam cerita merek dapat efektif karena humor itu meningkatkan kesukaan terhadap merek. Terdapat 3 langkah yang dipertimbangkan pada brand story. Pertama itu, why. Untuk menceritakan brand story Anda perlu terlebih dahulu menjawab why, seperti mengapa merek Anda ada, mengapa perusahaan Anda diciptakan, mengapa pendiri merasa terdorong untuk menciptakan solusi ini, mengapa merek Anda secara unik cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu mengidentifikasi tujuan merek unik Anda dan alasan keberadaannya. Yang kedua adalah who. Selanjutnya, perlu menentukan siapa audiens Anda dan apa kebutuhan mereka, sehingga produk atau merek atau perusahaan Anda dapat menyelesaikan lebih baik daripada orang lain. Menjadi sangat jelas tentang siapa audiens Anda memungkinkan untuk mengembangkan getaran emosional dalam brand story kepada target pelanggan dengan cara yang bermakna. Lalu yang ketiga adalah what. Jika sudah tahu siapa diri Anda dan siapa yang Anda ajak bicara, sekarang saatnya untuk memberitahu audiens apa solusi Anda dan mengapa itu secara unik menyelesaikan masalah Anda.
Disinilah Anda menggambarkan apa yang ditawarkan merek Anda dengan cara yang ringkas dan khas. Contoh brand story di perusahaan Honda. Pada websitenya, ada laman history yang disebut juga The Honda Time Machine. Pada laman ini terdapat ringkasan perjalanan Honda dari mulai perusahaan kecil menjadi perusahaan internasional yang percaya bahwa dirinya tidak pernah takut mengambil resiko besar di masa depan dan tidak akan pernah berhenti berani untuk bermimpi lebih besar. Pada laman ini dapat diketahui cerita mengenai mereknya, siapa targetnya untuk beberapa produk, apa yang dihasilkannya pada suatu periode, dan apa tujuan yang ingin dicapainya di masa yang akan datang. Berikut contoh merek lain dengan brand story-nya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you later.